والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا الحديث أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديثه ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin, para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pada pertemuan malam hari ini, tentu hal yang pertama adalah monggo kita sareng-sareng memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tasik maringi kita iman, tasik maringi kita kesehatan, tasik maringi kita usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita sareng-sareng saged istiqomah ing dalem ngedoi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa mensyukuri akan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan yang sangat besar kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
lan mugi-mugi kita semua termasuk umat Kanjeng Nabi yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita sareng-sareng ngaos pengaosan kitab hadis, yang insyaallah pengaosan kitab hadis pada kesempatan malam hari ini ing dalem kitab Sunan Ibnu Majah karangan Al-Imam Ibnu Majah. Mugi-mugi pengaosan kitab hadis pada kesempatan malam hari ini saged menambah wawasan pengetahuan kita ing dalam agama Islam, saged menambah iman lan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa maringi kita semua ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita baca bersama-sama masih dalam bab yang sama, yaitu mengenai tentang larangan seseorang untuk melihat aurat saudara laki-lakinya. Di dalam ini yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, la yang durir rajulu ila auratir rajuli, yang artinya tidak diperkenankan orang laki-laki ataupun orang laki-laki tidak diperkenankan ila auratir rajuli, melihat auratnya orang laki-laki. Jadi orang laki sama orang laki itu apabila satu dengan yang lainnya melihat aurat salah satu di antara keduanya saat mereka bertemu, maka tidak diperkenankan. Apalagi melihat auratnya perempuan. Jadi orang laki-laki sama orang laki-laki saja. Ya. Wong lanang podo wong lanange saling melihat ataupun salah satu di antaranya melihat auratnya satu dengan yang lainnya ataupun salah satu dari keduanya, itu tidak diperkenankan dan tidak. Imam Asy-Syafi'i itu dihukumi napa? Haram. Jadi wonten wong lanang A ningali alat kemaluannya wong lanang B, senajan niku padha wong lanang, tetap tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Apakah ini berlaku wanita? Hal ini juga berlaku bagi para wanita dan sesama wanita. Jadi wong wedok
Padha napa? Wong wedoke perempuan dengan perempuan yang lainnya bertemu dan salah satu di antara keduanya itu melihat aurat salah satu atau melihat antara keduanya. Dan itu juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, la tangduril mar'atu ila auratil mar'ati. Yang artinya tiang wadon ataupun perempuan itu tidak diperkenankan, tidak diperlihat ila auratil mar'ati, kepada auratnya orang perempuan. Jadi wong wadon sami wong wadone, perempuannya itu saling memandang auratnya, ya, tidak diperkenankan meskipun sama-sama perempuan. Apalagi napa? Lain jenis. Jadi perempuan sama perempuan, ya, melihat auratnya sesama perempuan itu tidak diperkenankan. Begitu juga orang laki-laki melihat auratnya sesama orang laki-laki juga tidak diperkenankan. Apalagi apabila perempuan dan laki-laki saling melihat satu dengan yang lainnya auratnya masing-masing. Ini yang perlu kita pahami. Di dalam kitab Fathul Allam, ya, Fathul Allam bisyarhi Mursyidil Anam, ya, itu dikatakan bahwasanya annal aurah kismani, ya, annal aurata kismani, sesungguhnya aurat niku dibagi menjadi bagian yang pertama adalah auratun fis shalah. Bagian yang pertama adalah auratnya baik laki-laki maupun perempuan fis sholati, pada saat melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu yang pertama. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan minggu yang lalu, artinya adalah sesuatu yang tidak dilihat. Jadi aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat dan wajib untuk ditutupi. Itu pengertian aurat di kalangan para ulama fikih. Nah, saya ulangi, aurat itu adalah sesuatu yang haram untuk dilihat, tidak boleh dilihat, kemudian
wajib untuk ditutupi, dan itu adalah pengertian daripada Allah. Ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat, ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat, di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, wanita muslimah yang dalam keadaan melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat yang sifatnya wajib ataupun ibadah yang sifatnya sholat sunnah, yang boleh nampak itu hanyalah wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan kedua telapak tangan, itu yang boleh nampak. Tetapi hal itu berbeda. Kapan? Hal itu berbeda pada saat di luar sholat. Kalau di dalam sholat, bagi wanita, pendapat yang muktamad, pendapat yang mayoritas di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, itu yang boleh nampak hanyalah wajah dan telapak tangan. Jadi tidak boleh di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, pendapat yang mayoritas, pendapat sing mayoritas ini cadar. Jadi harus apa? Nampak. Yang boleh apa? Nampak. Adapun memakai masker itu ada lagi pembahasannya. Ada lagi pembahasannya. Kembali ke dalam masalah tadi. Tetapi ketika wanita tersebut di luar sholat, maka apa yang boleh nampak? Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, pendapat yang mayoritas itu seluruh anggota badannya tidak boleh nampak. Niki pendapat jumhur. Pendapat apa? Di kalangan ulama Syafi'iyah, mayoritas lah. Kan ada pendapat niku sifate mayoritas, wonten sing pendapat niku sifate minoritas. Pendapat mayoritas di kalangan ulama Syafi'iyah, kalau kita betul-betul mengikuti madhab al-Imam Asy-Syafi'iyah, sing mengikuti pendapat sing mayoritas, harusnya tiang wadon niku ndamel cadar. Karena wajib di luar sholat. Niki pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat yang tidak jumhur, katakanlah pendapat minoritas, ada sebagian ulama yang bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya memakai cadar itu bukan sesuatu yang wajib. Tapi niki pendapat sing minoritas. Makanya sungguh aneh kalau ada seorang ulama, ada seorang kiai, ada seorang ustadz, ada seorang habib berceramah yang mengatakan bahwasanya memakai cadar niku mboten wajib. Ini perlu dipertanyakan. Padahal di kalangan ulama Syafi'iyah mayoritas niku wajib malah. Jadi gak oleh ketinggal. Berarti tiang niku ceramah tidak memakai referensi. Ataupun seseorang tersebut andainya ada seorang mu'allaf,
semerep mu'alaf. Mu'alaf niku baru masuk Islam. Apakah boleh berceramah? Boleh, sah-sah saja. Sing jenenge ceramah niku kan dakwah. Intine napa? Ngekei nasihat lan ngajak napa? Keapian. Isi ceramah itu adalah napa? Ngajak napa? Keapian lan memberikan nasihat. Kalau isi ceramahnya itu menyampaikan nasihat dan menyampaikan nasihat dan mengajak kebaikan, maka tidak ada masalah meskipun yang ceramah niku adalah tiang mu'alaf. Kan kata saniki nggih. Nah, tiang mu'alaf dadi napa? Ustaz. Jangankan mu'alaf, nggih, kadang-kalane tenggone Indonesia niku nggih wis iso mimpin tahlil mawon diceluk napa? Nggih napa mboten? Nah, ngimami pun diceluk napa? Ustaz. Ya. Jadi kalau orang yang memanggil niku hak orang nggih. Sing penting napa? Bukan mengustadkan. Nah, sing tidak boleh niku napa? Mengustadkan. Celukun aku ustaz. Celun aku kiai ya niki. Masalah orang yang memanggil tersebut niku ustaz, panggil niku kiai, nggih. Niku napa? Yang memanggil. Nggih napa mboten? Hanya ya. Ada kalanya napa? Tiang niku nggih. Belum nggih. Kalau istilahnya tiang Jawa niku kan kalau dipanggil abah niku kan pun apa? Haji, nggih. Kemudian kalau seseorang tersebut niku ada orang memanggil orang tersebut karena dia itu sepuh. Nggih. Sepuh pengurus masjid, kemudian sama orang-orang dipanggil napa? Abah. Lantas apakah kita melarang? Ojo celuk abah. Kan tidak boleh. Haknya orang yang menapa? Memanggil. Nah, sebagai bentuk napa? Takdim. Ya. Jadi tidak ada masalah kalau seandainya ada seorang berceramah kemudian dipanggil ustadz ataupun seorang mu'alaf, seorang yang tidak pernah mondok kemudian dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil gus umpama. Itu hak orang yang memanggil. Kemudian kalau seandainya dia berceramah, apakah boleh? Boleh. Sing penting isine niki loro. Nasihat lan napa? Ngejak napa? Kebaikan. Tapi kalau masuk dalam ranah pembahasan hukum fikih niku beda lagi. Paham nggih? Seperti niki wau, cadar. Nggih. Gak ngerti hukum cadar, ceramah bahas masalah napa? Niki napa? Kurang pantes. Bukan bidangnya, tapi bahas napa? Paham ya? Nah, jadi tidak masalah ada orang mu'alaf dipanggil ustaz, dipanggil gus, dipanggil nopo, terserah nggih, hak-haknya orang yang memanggil. Biasanya tiang sing gak terima niku iri. Nggih. Wong duduk anake kiai kok dipanggil Gus. Yo hake wong sing manggil nggih. Kecuali kalau nopo? Kalau nyeluk aku panggilan Gus, niki beda lagi. Nah, itu hanya orang yang memanggil. Nah, tapi kalau dalam berceramah, dalam menyampaikan, yang disampaikan niku nggih dua hal niku ranah masalah napa hukum fikih. Contoh nggih mu'alaf ngajak nggih keapian salat jamaah. Sae napa mboten? Sae. Salat ayo gerakan salat subuh di masjid. Sae napa mboten? Sae nggih. Kemudian menjelaskan ataupun memberikan nasihat supaya orang tersebut itu jujur,
supaya orang tersebut niku napa amanah sae napa mboten? Sae. Meskipun mu'allaf ndak ada masalah. Ndak ada masalah. Sing masalah niku napa? Kalau membahas sing boten dipahami. Nggih. Gak weruh napa? Masalah cadar aurat bahas napa? Aurat. Jadi ketika orang berceramah, ketika orang tersebut itu menyampaikan sesuatu kepada umat, sampaikan sekiranya apa yang napa kita pahami. Jangan menyampaikan sesuatu yang belum kita napa pahami. Itu bahaya. Nah, kembali ke dalam pembahasan ini. Sebagaimana di dalam kitab Fathul Alam. Ya. Di dalam kitab Fathul Alam itu dikatakan aurat itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah aurat di dalam pelaksanaan ibadah sholat, baik laki maupun perempuan, sebagaimana yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah wa auratun fi kharijis shalah. Yang kedua adalah auratnya baik laki maupun perempuan di luar napa salat. Dan semuanya itu wajib ditutupi. Baik di dalam salat maupun di karena ada perbedaan. Kalau di dalam salat apa aja yang boleh nampak dan apa yang tidak boleh nampak. Sedangkan di luar sholat juga gitu. Ada yang boleh nampak, ada yang tidak boleh nampak. Contoh seperti tadi, kalau di dalam sholat boleh wajah perempuan itu terbuka di dalam sholat. Pendapat yang mayoritas di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Nah, kemudian kalau di luar sholat, kalau di luar sholat, pendapat yang mayoritas di kalangan ulama Syafi'iyah niku harus ditutup. Jadi ada perbedaan, tapi intinya sama. Sing namine aurat sami wajib ditutupi, bukan diumbar. Jadi napa? Aurat niku ya wajib napa? Ditutupi dan tidak boleh dilihat. Kalau aurat kita terbuka lalu kita biarkan, haram hukumnya. Kemudian kalau kita melihat aurat, kemudian kita tahu bahwasanya itu tidak boleh dilihat, kemudian kita melihatnya, maka hukumnya adalah haram. Haram tapi dilihat. Tapi bukan berarti seseorang tersebut niku ketika berjalan sambil merem. Tenggone Indonesia niku kan tidak semuanya orang tidak semuanya orang niku berhijab. Dan tidak semuanya orang itu berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tapi bukan berarti ketika kita berjalan kemudian kita merem ngoten nggih. Nabrak, nyupir sambil merem. Nggih. Nyupir mobil sambil merem. Kemudian bawa sepeda sambil merem, nggih nabrak.
Lantas bagaimana kita mensiasatinya? Mensiasatinya adalah tatkala kita memandang pertama niku nggih. Tatkala kita memandang pertama dan kita tahu bahwasanya itu adalah aurat, maka lalu kita hindarkan, palingkan pandangan kita. Kemudian ya, dhabitus satrul aurah. Lalu para ulama juga menjelaskan dhabit minimal seseorang menutupi aurat tersebut dan syarat daripada itu yang pertama adalah warna kulitnya tidak nampak, alias mboten transparan. Jadi kalau seandainya ada orang berpakaian tapi nopo ketinggal bagian dalam yang ada nopo di balik pakaian tersebut, maka itu sama halnya seperti seseorang tidak menutupi auratnya. Itu yang pertama. Jadi kalau ingin pakai terawang, pakai di dalam rumah. Kalau ingin memperlihatkan, lihatkan dalam rumah. Kapan? Pada saat dengan suami sudah. Makanya kan ada istilah ketika seseorang berada di dalam rumah itu bergayalah seperti bergaya Eropa, kebarat-baratan. Jadi terlihat seksi. Nah. Ya. Niku kalau mboten kena kencing manis nggih. Nah. Kalau tasik sehat. Kemudian ya, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah lekuk tubuhnya itu tak nampak. Ada orang berpakaian tapi lekuk tubuhnya itu terlihat. Dadanya terlihat menonjol. Nah. Kemudian pahanya terlihat kemudian pantatnya terlihat. Ya, memakai celana yang kalau bahasa Surabaya. Nah, ini terlihat lekuk tubuhnya. Maka itu katanya para ulama sama halnya seperti seseorang tersebut itu membuka auratnya alias telanjang secara enggak langsung. Jadi orang yang memakai pakaian dengan transparan dan memakai pakaian dengan dalam keadaan ketat itu sama halnya seperti seseorang yang dalam keadaan telanjang. Giliran digoda laki ngamuk. Nggih. Giliran ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Napa namine niku? Nah, sing biasane ten nggone napa? Angkutan-angkutan niku nggih. Nah, mengundang ya syahwat ya, orang laki-laki, kemudian tertarik untuk menggodanya, ya, mending telanjang aja sekalian sudah. Ya. Daripada memakai pakaian tapi tidak sesuai dengan karena perbuatan-perbuatan yang biasanya tenggoni angkutan-angkutan niku nggih. Niku kebanyakan karena pakaian ini ku mengundang syahwat. Wong lanang niku seneng sing nampak-nampak. Jadi jangan salahkan
laki-lakinya ketika laki-laki tersebut jadi garangan nggih. Kalau bahasa anak muda sekarang niku jadi garangan. Ya. Paham nggih? Ya. Jadi itu adalah pengertian daripada syarat menutupi aurat itu sendiri. Tidak hanya memakai kain penutup tapi tidak memenuhi standar. Ya. Lalu disebutkan di kitab Rahmatul Ummah, ya, di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah dan di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, auratnya orang laki-laki pada saat ya, auratnya orang laki-laki pada saat di luar sholat, di luar sholat. Pendapat mayoritas, mayoritas jumhur, ya, itu baina surrah war rukbah, di antara pusar dan lutut. Meskipun aurat tersebut itu di antara pusar dan lutut, ya, bukan berarti nggih, seseorang tersebut pergi ke pasar, pergi ke toko, pergi, pokoknya pergilah, kemudian hanya memakai celana 3/4. Jadi gak gawe klambi, tidak pakai baju. Meskipun sudah sesuai syariat itu memenuhi standar minimal, tapi bukan berarti seseorang tersebut kemudian tidak berpakaian. Yang ada kita dianggap gila. Sama halnya seperti seseorang melaksanakan ibadah sholat. Ya, sama halnya seperti seseorang tersebut melaksanakan ibadah sholat. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah ada orang yang sholat ada orang yang sholat, kemudian di dalam sholatnya masuk ke dalam Masjid Al-Hidayah, mboten damel klambi, cuman damel sarung, gak kelambian, sarungan tok. Ya. Kalau dalam keabsahan di dalam melaksanakan ibadah sholat itu sendiri, sholatnya tetap sah, tapi kurang sempurna. Karena ada dalam satu kaidah, la yatimul wajib fahuwa illa bihi fahuwa wajib. Meskipun sholatnya itu sah, tapi belum sempurna. Kemudian kalau pendapatnya Al-Imam Malik di dalam kitab Rahmatul Ummah, ya, pendapatnya Al-Imam Malik, ya, dan pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Al-Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal itu muridnya Al-Imam Syafi'i. Jadi Ahmad bin Hambal niki muridnya Imam Malik, murid-muridnya Imam Malik. Itu ada dua pendapat, ya.
di dalam auratnya orang laki-laki pada saat melaksanakan ibadah sholat. Pendapat yang pertama itu adalah di antara pusar dan lutut. Ini pendapat yang pertama. Nah, di antara apa? Pusar dan lutut. Ya. Kemudian pendapat kedua, cukup menutup kubul dan dubur, kemaluan depan dan belakang. Jadi umpami, niki umpami, ada orang sholat pakai celana pendek, ya. Ada orang nawa sholat celana nawa kata antok nih. Apakah boleh? Ya, pahanya kelihatan, lututnya kelihatan, pusarnya kelihatan. Nah. Kalau pendapatnya di dalam madhab al-Imam Malik dan di dalam Hambal, ada sebagian ulama di antara kedua madhab tersebut itu mengatakan meskipun memakai celana pendek niku napa hukumnya boleh sah, tapi dengan syarat. Napa syaratnya? Syaratnya seseorang tersebut itu sholat yang tidak ada orang lain. Dengan kata lain, sholat dewean ataupun sholat sendirian. Kalau tenggoni masjid napa Al-Hidayah heboh gitu. Apalagi napa dimasukkan napa YouTube ya, di video, kemudian di-upload. Pasti orang yang berpikir macam-macam iki napa? Nah, iki aliran baru dan semacamnya dan sebagainya nggih. Bisa-bisa dikategorikan nopo sesat, padahal ada pendapatnya. Makanya kalau kita berbicara hukum, apakah itu benar ataupun tidak, paling tidak kita bisa memahami lebih dahulu apa yang menjadi pokok permasalahan itu sendiri. Contohnya seperti nopo, orang sholat cuman pakai celana pendek. Nggih, salat nanggone omahe. Kemudian wonten tiyang sing ngrekam. Lalu divideokan. Nah, pastinya kan heboh nggih. Heboh. Ya. Padahal itu ada yang membolehkan. Ya, sama halnya seperti napa nggih? Wajahnya orang laki-laki niki. Jadi wajahnya orang laki-laki niki ada sebagian ulama yang bahwasanya nopo termasuk pada nopo aurat. Termasuk nopo aurat. Nah, para ulama yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya wajahnya orang laki-laki aurat itu apabila wajahnya itu nopo bisa menimbulkan nopo fitnah. Fitnah niku nopo? Nggih, kaya Nabi Yusuf niku nggih. Orang kalau ningali kepincut. Nggih, orang perempuan kalau memandangnya niku nopo? Kepincut langsung jatuh hati. Itu bahaya, termasuk napa? Aurat. Tapi kalau wajahnya pas-pasan nggih. Mboten. Nah, paham nggih? Nah. Insyaallah pertemuan yang akan datang saya akan bahas masih dalam pembahasan yang sama
mengenai tentang aurat di luar sholat. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang perlu bertanyakan, monggo kula persilakan. Halaqah itu istilah di pesantren, ya, semacam kayak kelas. Dulu tiang ngaji niku mboten damel bangku. Ya. Kalau sekarang di pesantren-pesantren niku kan pun wonten kelas ini, kelas ibtidaiyah, sanawiyah utawa kelas kitab niki, kelas kitab niki, kelas kitab niki, kelas kitab niki. Jadi pengertian halaqah itu sendiri itu adalah seseorang tersebut itu mengaji dalam satu kelompok yang dengan cara memutar. Napa? Semacam kayak majelis taklim niki. Jadi semacam kayak majelis taklim. Sebagian ulama seperti di Tarim itu, di Hadramaut di Tarim itu mendefinisikan halaqah itu ya majelis taklim tapi duduknya itu sambil kayak mengitari, muter niku. Jadi gurune wonten ten tengah. Semacam itu nggih. Mugi-mugi kula kali jenengan kali Allah Subhanahu wa taala diberkati, dirahmati, lan mugi-mugi kula kali jenengan angsal ilmu sing manfaat, angsal ilmu sing barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sayyidi ya rasulullah ya man lahul jah indallah innal inna qad ja'u li rabbiyas tawfiq